Shalom semuanya, perkenalkan nama aku Lola Emang Bulan Melolo dari kelas gabungan AKP 4902. Dan saat ini aku akan menjelaskan mengenai insight dan refleksi yang aku dapat dari khotbah selama 8 minggu. Yang pertama itu pada tanggal 1 Maret. Nah, saat itu saya bergereja di gereja asal saya karena kan ada pelayanan dan sudah meminta izin kepada Asdos Matkul Agama. Nah, untuk ibadah pertama ini, dia memiliki tema berakar dalam persekutuan, yaitu dalam Filipi 3 ayat 1 sampai 11. Beberapa insight yang saya dapatkan, yang pertama, sukacita sejati itu tidak bergantung pada situasi. Paulus menulis surat Filipi dari dalam penjara di Roma. Namun, nada suratnya penuh dengan sukacita, di mana ini menunjukkan bahwa sukacita orang percaya tidak ditentukan oleh keadaan lahiriah seperti kenyamanan, kebebasan, atau keberhasilan. Sukacita sejati lahir dari kedalaman relasi pribadi dengan Kristus yang melampaui segala situasi. Seperti yang kita ketahui, ketika Paulus menulis surat Filipi ini, ia sedang mendekam di dalam penjara, di mana ia penuh dengan tekanan dan ketidaknyamanan. Yang kedua, peringatan terhadap legalisme dan kebanggaan diri. Paulus memperingatkan jemaat tentang anjing-anjing dan pekerja-pekerja jahat yang memaksakan sunat sebagai syarat keselamatan. Peringatan ini penting agar jemaat tidak mengandalkan ritual agama, tradisi, atau status lahiriah sebagai dasar keselamatan, di mana keselamatan adalah anugerah, bukan hasil usaha manusia. Yang ketiga, paradoks Paulus, di mana dari kebanggaan daging menjadi sampah. Dahulu, Paulus akan sangat bangga akan latar belakang agamanya, di mana dia berasal dari suku Benyamin, dia keturunan orang Ibrani asli, ia orang Farisi dan taat kepada hukum Taurat. Namun, setelah bertemu dan mengenal Kristus secara pribadi, semua hal yang dulu dianggapnya sangat-sangat berharga itu, sekarang dianggapnya hanya sampah. Terdapat dalam Filipi 3 ayat 8. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman bertemu Kristus mampu mengubah sistem nilai seseorang secara radikal. Selanjutnya, standar hidup baru, yaitu kebenaran karena iman. Paulus menegaskan bahwa kebenaran sejati bukanlah kebenaran karena hukum Taurat, melainkan kebenaran yang berasal dari Allah berdasarkan iman kepada Kristus. Ini mengajarkan bahwa identitas kita sebagai orang percaya tidak ditentukan oleh apa yang kita lakukan, tetapi oleh siapa kita di dalam Kristus. Dan yang terakhir, prioritas hidup, yaitu mengenal Kristus secara pribadi dan mendalam. Fokus utama hidup Paulus bukanlah pada pelayanan, karisma, pengakuan manusia, atau prestasi rohani. Prioritasnya adalah mengenal dia secara pribadi, mengalami kuasa kebangkitannya, masuk ke dalam persekutuan penderitaannya, dan menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Ini adalah kerangka hidup yang berpusat sepenuhnya pada Kristus. Untuk refleksi yang saya dapatkan, sebagai generasi muda saat ini, kita sering bangga dengan pencapaian akademik, popularitas, talenta, bahkan latar belakang keluarga Kristen. Namun, Paulus mengingatkan bahwa semua itu adalah sampah jika dibanding dengan mengenal Kristus. Karena itu, penting bagi setiap kita anak muda untuk tidak menjadikan prestasi atau status sebagai kebanggaan utama, melainkan kita harus bertanya kepada diri kita, apakah aku lebih bangga dengan apa yang kulakukan daripada dengan siapa Kristus bagiku? Dunia dan lingkungan gereja sering menekan pemuda untuk tampil sempurna dan memenuhi standar rohani tertentu. Tetapi Paulus mengajak kita kembali kepada iman sebagai fondasi utama, bukan usaha manusia. Setiap dari kita perlu merenungkan, apakah kita melayani karena cinta kepada Kristus atau karena kita takut tidak dianggap rohani. Selain itu, banyak juga pemuda yang cenderung menghindari penderitaan. Padahal penderitaan karena kebenaran adalah bagian dari persekutuan dengan Kristus yang justru memperdalam pengalaman akan Dia. Standar hidup Paulus adalah kebenaran karena iman. Sementara pemuda masa kini sering dibanjiri standar dunia seperti popularitas, kekayaan, penampilan fisik, dan juga jumlah like. Karena itu, setiap pemuda perlu membangun standar hidup yang berpusat pada Kristus, bukan pada tren dunia. Yang terpenting adalah di tengah kesibukan kita, di tengah kesibukan kuliah, kerja, organisasi, pergaulan, dan pelayanan gereja, jangan sampai kita kehilangan inti iman kita, yaitu relasi pribadi dengan Kristus. Setiap pemuda perlu menjadikan mengenal Kristus sebagai prioritas utama dengan memiliki waktu khusus setiap hari untuk bersungguh-sungguh mengenal Dia, bukan sekedar mengetahui informasi tentang Dia.
Untuk ibadah kedua, saya tidak mengikuti dikarenakan sedang berada di perjalanan. Selanjutnya untuk ibadah ketiga, yaitu dengan tema pekerjaan Allah dinyatakan dari Efesus 5 ayat 8 sampai 14. Dalam khotbah ini menegaskan bahwa setiap orang percaya memiliki identitas baru sebagai terang di dalam Tuhan, bukan lagi bagian dari kegelapan dosa. Namun, identitas ini harus diwujudkan dalam buah terang yang nyata, yaitu kebaikan yang membangun sesama, keadilan yang benar di hadapan Allah dan manusia, serta kebenaran yang selaras dengan firman. Sayangnya, banyak anak muda Kristen masa kini itu masih hidup dalam dualisme, mengaku terang, tetapi menyimpan iri hati, ketidakjujuran, sikap apatis terhadap ketidakadilan. Karena itu, Paulus memberi seruan keras, "Bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati." Efesus 5 ayat 14. Tidur rohani adalah kondisi berbahaya, di mana seseorang itu tetap aktif beribadah, tetapi hatinya beku, tidak peka terhadap dosa, dan kehilangan kerinduan akan Kristus. Refleksinya bagi kita anak muda adalah, sudahkah kita bangun dari kelesuan rohani yang disebabkan oleh kecanduan gawai, hiburan berlebihan, atau kesibukan yang kosong? Atau kita masih nyaman terlelap sementara di dunia gelap, sementara dunia membutuhkan terang kita? Poin terakhir menghubungkan Efesus 5 dengan Yohanes 9 tentang penyembuhan orang buta sejak lahir. Inilah inti tema. Pekerjaan Allah dinyatakan melalui orang-orang sempurna, bukanlah melalui orang-orang sempurna, tetapi melalui mereka yang mengakui kebutaan dan keterbatasannya. Para murid mengira kebutaan itu akibat dosa, tetapi Yesus berkata, bukan, melainkan supaya pekerjaan Allah dinyatakan dalam hidupnya. Hal ini mengubah cara pandang kita terhadap penderitaan dan kegagalan, di mana hal itu bukan selalu hukuman, melainkan panggung kemuliaan Allah. Penyembuhan spiritual berarti berani menelanjangi kegelapan dalam diri, membuka area-area yang selama ini disembunyikan, dan membiarkan Kristus menyinari serta memulihkan. Bagi kita generasi muda sekarang, tantangannya adalah kejujuran untuk mengaku bahwa aku buta dalam hal ini, aku lemah, dan aku butuh pertolongan. Ketika kita berani melangkah dalam kerendahan hati dan ketaatan, maka Kristus akan bercahaya atas hidup kita. Dan melalui hidup kita yang menghasilkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran, pekerjaan Allah sungguh-sungguh dinyatakan di rumah, di kampus, di lingkungan, masyarakat sekitar. Dalam masa prapaskah kemarin, mengajak kita untuk bangun dan biarkan terang kita untuk menyembuhkan dan menjadi saksi yang tidak bisa dibungkam. Selanjutnya adalah ibadah keempat tanggal 22 Maret 2026 dengan tema Kasih Penghiburan dan Bimbingan Tuhan melalui Roh Kudus dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 31. Yang pertama yang saya dapatkan adalah bahwa mengasihi Yesus tidak boleh dipahami sebagai sekedar perasaan hangat atau pengakuan di bibir. Banyak orang yang mengaku mengasihi Tuhan, tetapi hidupnya jauh, bahkan sangat jauh dari perintah-perintahnya, bahkan masih menyimpan kebencian, tidak jujur, mudah marah, atau mengabaikan sesama yang membutuhkan. Yesus dengan tegas berkata dalam Yohanes 14 ayat 15, yaitu, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ini berarti kasih dan ketaatan adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Kasih tanpa ketaatan adalah palsu. Sama seperti ketaatan tanpa kasih hanyalah formalitas agama yang kering. Refleksinya bagi kita semua adalah, sudahkah bentuk ketaatan kita sehari-hari baik dalam perkataan, pekerjaan, relasi dengan keluarga dan tetangga, serta kesetiaan dalam hal kecil menjadi bukti nyata bahwa kita sungguh-sungguh dan sangat-sangat mengasihi Tuhan? Ataukah kasih kita hanya terlihat saat di gereja, tetapi pudar ketika kita di rumah dan tempat kerja? Masa prapaskah kemarin itu menjadi waktu yang tepat untuk jujur dalam mengevaluasi diri kita. Apakah perintah-perintah Tuhan itu benar-benar kita anggap sebagai beban yang memberatkan, atau benar-benar kita anggap sebagai jalan untuk menyatakan cinta kita kepadanya? Selanjutnya, yang sangat relevan bagi hidup semua orang adalah bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Setiap orang pasti pernah mengalami perasaan kehilangan, kesepian, atau bahkan merasa jauh dari Tuhan, terutama saat menghadapi pergumulan berat yang terasa nggak ada ujungnya sama sekali. Contohnya kayak sakit berkepanjangan, kegagalan, kematian orang yang dikasihi, tekanan ekonomi yang berkepanjangan, dan banyak sekali tekanan-tekanan lainnya.
Murid-murid Yesus pernah merasakan gelisah yang sama ketika Yesus mengatakan bahwa ia akan pergi meninggalkan mereka. Namun perlu kita ketahui bahwa Yesus tidak membiarkan mereka dalam ketakutan. Ia tidak membiarkan kita semua. Ia membimbing dan menghibur kita. Ia menjanjikan Roh Kudus, yaitu Sang Penghibur, yang akan menyertai kita selamanya, di mana Roh Kudus ini akan mengajar, mengingatkan, membimbing, serta menghibur kita. Selain itu, Yesus juga memberikan damai sejahtera yang sejati, bukan seperti yang dunia ini berikan, yang tergantung pada situasi dan bersifat sementara. Damai dunia adalah damai ketika tidak ada masalah, sedangkan damai Kristus adalah damai yang tetap tegak meski di tengah taufan dunia. Karena kita tahu bahwa kita tidak pernah sendiri. Kita tahu bahwa selalu ada Roh Kudus bersama dengan kita, selalu ada Tuhan Yesus di samping kita. Refleksi bagi kita semua, bagi saya yang saya ambil, yaitu ketika perasaan jauh dari Tuhan dan rasa kesepian itu datang, jangan biarkan perasaan-perasaan tersebut menguasai dan menipu kita. Tetaplah berpegang pada kebenaran firman Tuhan bahwa Roh Kudus telah diberikan dan tinggal bersama dengan kita. Kita tidak yatim. Dalam setiap pergumulan, kita dipanggil untuk tidak menyerah dan tidak pasif, melainkan justru semakin hidup dalam ketaatan kepadanya. Sebab di dalam ketaatan itulah kita akan mengalami secara nyata pertolongan, bimbingan, dan penghiburan dari Roh Kudus. Untuk masa Prapaskah kemarin, dijadikan sebagai momen untuk memperkuat iman, bertobat, dan dari sikap mengandalkan kekuatan sendiri, dan belajar bersandar dan berserah sepenuhnya pada kehadiran Roh Kudus yang senantiasa setia membimbing dan menghibur sampai pada kesudahannya. Selanjutnya, ibadah kelima tanggal 29 Maret 2026, yaitu Minggu Palem, dengan tema Yesus diulek-ulekan di Yerusalem, Matius 21 ayat 1-11. Pertama, dari peristiwa Yesus diulek-ulekan di Yerusalem ini adalah adanya kontras yang mencolok antara harapan manusia dan cara kerja Allah. Ribuan orang menyambut Yesus dengan sorak-sorai, memotong dahan pohon, membentangkan jubah di jalanan, dan berseru, "Hosana bagi anak Daud." Mereka mengira Yesus datang sebagai raja politik yang akan membebaskan Israel dari penjajahan Romawi dengan kekuatan senjata. Namun, Yesus justru datang dengan mengendarai seekor keledai, bukan kuda perang yang melambangkan kekuasaan militer, melainkan keledai yang melambangkan kerendahan hati dan damai. Hal ini mengajarkan bahwa kerajaan Allah tidak dibangun dengan kekerasan, keagungan duniawi, dan popularitas sesaat, melainkan dengan ketaatan, kesederhanaan, dan pengorbanan. Refleksi bagi kita semua adalah seringkali kita juga salah paham tentang Yesus. Kita ingin Yesus menjadi raja yang senantiasa memberikan kemakmuran, memberikan berkat, kesembuhan instan, dan menyelesaikan semua masalah kita sesuai dengan keinginan kita. Namun, Yesus datang dengan cara yang berbeda. Ia tidak memenuhi ambisi duniawi kita, melainkan membawa keselamatan melalui salib. Apakah kita masih mau mengikuti Yesus ketika jalannya tidak sesuai dengan harapan kita? Ataukah kita hanya bersorak ketika Yesus memberi apa yang kita mau, tetapi diam dan pergi ketika ia mengajak kita untuk memikul salib? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi refleksi bagi diri kita masing-masing dan juga bagi saya pribadi. Selanjutnya, dari perikop ini adalah betapa cepatnya sikap orang banyak berubah. Dalam Matius 21, mereka berseru Hosana. Namun, hanya beberapa hari kemudian, orang banyak yang sama berteriak, "Salibkan dia," dalam Matius 27 ayat 22. Pujian yang begitu riuh berubah menjadi makian dan tuntutan pembunuhan. Hal ini menunjukkan bahwa kegembiraan hanya didasarkan pada emosi sesaat dan harapan yang tidak realistis yang sangat rapuh. Yesus tidak pernah terpengaruh oleh sorak-sorai maupun hujatan. Ia tetap teguh menuju salib karena ia tahu misinya. Refleksi bagi kita semua adalah dalam hidup beriman, kita juga sering tergantung atau bergantung pada perasaan. Saat Tuhan menjawab doa dan memberi kemudahan, kita bersemangat memujinya. Namun, ketika cobaan datang silih berganti, ketika badai datang menerpa hidup kita, Tuhan sepertinya diam. Dan kita lihat kalau Tuhan itu diam, jadi iman kita mulai goyah dan hati kita menjadi pahit.
Peristiwa Minggu Palem mengingatkan kita untuk tidak membangun iman di atas emosi atau situasi, melainkan di atas pengenalan yang benar akan siapa Yesus sebenarnya, bukan Raja Duniawi, melainkan Juru Selamat yang rela menderita demi dosa kita. Untuk momen ini dijadikan sebagai evaluasi, apakah pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan bertahan hanya ketika keadaan kita sedang makmur atau sedang baik, atau tetapkah kita setia kepada Yesus meski kita harus memikul salib, meski jalannya terasa berat, terasa gelap, dan banyak badai kehidupan yang datang. Karena Yesus tidak pernah berubah, Dia tetap berjalan menuju salib karena kasih-Nya kepada kita. Maka dari itu, pantaskah kita meninggalkan Dia hanya karena terkadang Dia tidak memenuhi harapan duniawi kita? Baiklah, kita menjadikan bahan pertanyaan tersebut sebagai refleksi kita masing-masing. Selanjutnya adalah ibadah minggu ke-6, yaitu tanggal 5 April 2026, yaitu ibadah Paskah. Dengan tema Kristus bangkit membarui kemanusiaan kita. 2 Korintus 5 ayat 15 sampai 21. Yang pertama, dari tema Paskah ini adalah bahwa kebangkitan Kristus tidak sekedar menawarkan perbaikan moral atau peningkatan spiritual, melainkan pembaruan total atas seluruh kemanusiaan. Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 menyatakan dengan tegas, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hal ini berarti bahwa di dalam Kristus, kita tidak sekedar diperbaiki seperti mobil tua yang ingin diservis, atau barang-barang kuno yang diservis untuk dijadikan baru, tetapi kita telah menjadi ciptaan baru, sebuah realitas kehidupan yang sama sekali berbeda orientasinya. Allah mengingatkan kita pada awal penciptaan ketika segala sesuatu dinilai sangat baik dalam Kejadian 1 ayat 31. Namun, dosa telah merusak segalanya, relasi antar manusia, keluarga, bangsa, bahkan relasi manusia dengan alam. Kebangkitan Kristus adalah karya ilahi yang menerobos kebuntuan sejarah manusia yang penuh kekacauan. Yesus yang mengosongkan diri menjadi hamba dan taat sampai mati di kayu salib telah melunasi semua utang dosa. Kebangkitannya bukan sekedar peristiwa masa lalu, tetapi kekuatan transformasi yang mengubah cara berpikir, bersikap, dan bertindak kita saat ini. Manusia yang dibarui adalah manusia yang berlandaskan kasih, keadilan, perdamaian, solidaritas, dan penghormatan terhadap martabat setiap orang tanpa kecuali. Proses pembaruan ini dimulai dari komunitas terkecil, yaitu keluarga sebagai eklesia domestika atau gereja dalam rumah tangga, di mana iman dipelihara, kasih dipraktikkan, dan nilai-nilai kemanusiaan yang dibarui ditanamkan sejak dini. Yang kedua, pesan dari PGI di tahun ini bahwa pembaruan kemanusiaan tidak boleh berhenti pada ranah pribadi, tetapi harus meluas ke dimensi sosial, ekologis, dan politik. Kebangkitan Kristus adalah tanda penyembuhan terhadap luka-luka kemanusiaan sekaligus terhadap jeritan penderitaan seluruh ciptaan. Luka itu tampak dalam konflik berkepanjangan, kekerasan struktural, kemiskinan, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial. Namun, luka tersebut juga terhubung erat dengan krisis ekologis atau deforestasi masif, pencemaran air dan tanah, krisis iklim, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Semua ini bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan akibat dari keserakahan manusia, gaya hidup konsumtif dan hedonis, serta kebijakan pembangunan yang mengabaikan keadilan ekologis. Karena itu, pembaruan kemanusiaan menuntut pertobatan ekologis, di mana perubahan cara pandang, gaya hidup, dan praktik sosial ekonomi yang lebih adil, lestari, dan berpihak pada kehidupan. Dengan tegas, perbuatan merusak bumi adalah dosa yang menolak kasih Allah dan mengkhianati panggilan manusia sebagai penata layanan ciptaan. Lebih jauh lagi, dari PGI menyampaikan keprihatinan mendalam atas eskalasi kekerasan di Timur Tengah dan Asia Selatan yang mengancam perdamaian dunia. Paskah kali ini memanggil kita untuk berpihak kepada warga sipil, keluarga yang tercerai-berai, dan anak-anak yang hidup dalam ketakutan, serta menyerukan penghentian aksi militer dan dialog yang adil. Refleksi bagi kita semua adalah, apakah perayaan Paskah kita hanya sebatas ritual tahunan, atau benar-benar menjadi kekuatan yang membarui cara kita bersikap terhadap sesama, terhadap alam, dan terhadap dunia yang terluka? Kiranya Kristus yang bangkit sungguh-sungguh membarui kemanusiaan kita, sehingga hidup kita menjadi kesaksian tentang harapan yang tidak akan pernah padam. Ibadah ke-7 tanggal 12 April, yaitu ibadah PMK dengan tema kemenangan yang sudah terjadi, dari 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58.
Firman dalam 1 Korintus 15 ayat 5-58 mengajarkan sebuah kebenaran mendasar tentang makna kemenangan dalam iman Kristen. Paulus tidak menulis agar orang percaya berjuang untuk meraih kemenangan, melainkan ia bersyukur karena Allah telah memberikan kemenangan itu oleh Yesus Kristus. Kata telah memberikan menunjukkan bahwa kemenangan sudah menjadi milik orang percaya, bukan sebagai target yang harus dicapai di masa depan, melainkan fondasi awal tempat seseorang berpijak sejak sekarang. Ini membalikkan logika dunia yang selalu berpikir bahwa kemenangan adalah hasil akhir dari perjuangan. Di dalam iman Kristen, kemenangan justru adalah titik tolak. Proklamasi Paulus bahwa Kristus telah bangkit dan dalam kebangkitannya kita telah memperoleh kemenangan, menegaskan bahwa kebangkitan Kristus adalah jaminan mutlak. Jika tidak ada kebangkitan, maka sia-sialah kelahiran Kristus, sia-sialah kematiannya, dan sia-sialah iman orang percaya. Tetapi, dikarenakan kebangkitan itu nyata, maka kemenangan sudah menjadi realitas yang tidak dapat digoyahkan. Kebenaran ini membawa implikasi besar bagi identitas orang percaya. Terjadi transformasi identitas yang radikal dari seorang yang terus-menerus berusaha untuk menang menjadi seorang yang berdiri di atas kemenangan yang sudah diberikan. Banyak orang membangun identitas di atas hal-hal yang mudah goyah, prestasi, pengakuan orang lain, jabatan, popularitas, atau bahkan kesalehan yang tampak dari luar. Semua itu menyebabkan kehilangan identitas saat badai kehidupan datang. Orang yang hidup dari luar ke dalam selalu butuh validasi eksternal. Ia rapuh karena fondasinya tergantung pada apa kata orang tentang dirinya. Sebaliknya, orang yang hidup dari dalam keluar memiliki fondasi yang kokoh, yaitu kemenangan Kristus yang sudah mutlak. Ajaran Tuhan memang sering terasa menyakitkan karena mengoyak kesombongan dan kemandirian manusia. Namun, justru disitulah tampak besarnya terasa. Seseorang yang dibebaskan dari keharusan membuktikan dirinya. Karena itu, Paulus memberi 3 perintah, yaitu berdirilah atau jangan roboh, teguh jangan goyah, dan bersama dalam persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Mengenai jeripaya, kata dalam bahasa Yunani menunjukkan kerja keras yang melelahkan sampai mencapai batas kemampuan. Namun 2 hal yang sering menjatuhkan orang percaya adalah perfeksionisme, di mana merasa harus sempurna dengan kekuatan sendiri sehingga mudah kecewa dan terbakar, serta pasif dengan label rohani, merasa cukup hanya dengan mengaku Kristen tanpa pernah sungguh-sungguh bekerja dalam pekerjaan Tuhan. Firman ini mengingatkan untuk berhentilah hidup seperti orang yang kalah, karena Kristus sudah bangkit. Kemenangan sudah menjadi milik setiap orang yang ada di dalam Dia. Maka dari itu, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab dalam persekutuan dengan Dia, jeripaya tidak akan pernah sia-sia. Selanjutnya adalah ibadah terakhir, yaitu minggu ke-8, tanggal 19 April 2026, yaitu penghalang berjalan bersama Tuhan. Lukas 24 ayat 13-27. Kisah 2 murid dalam perjalanan ke Emmaus adalah gambaran yang sangat kuat tentang bagaimana orang percaya bisa berjalan bersama Tuhan tetapi tidak menyadari kehadirannya. Perjalanan ke Emmaus bukan sekedar perpindahan lokasi fisik meninggalkan Yerusalem, melainkan sebuah gambaran kondisi batin seseorang yang sedang mengalami krisis iman yang hebat. Arah menjauh dari Yerusalem, pusat karya keselamatan, menunjukkan bahwa mereka sedang dalam pelarian. Mereka melarikan diri dari kekecewaan, kebingungan teologis, dan luka batin yang mendalam. Mereka berjalan dengan Yesus sendiri, tetapi mata mereka terhalang sehingga tidak mengenali Dia. Insight pertama dari perikop ini adalah bahwa kekecewaan adalah penghalang penglihatan rohani yang paling berbahaya. Kekecewaan murid-murid ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, runtuhnya ekspektasi mereka tentang Mesias politik yang seharusnya membebaskan Israel dari Romawi. Kebingungan atas salib yang mereka anggap memalukan dan bukan tanda kemenangan, serta ketidakpercayaan mereka pada kesaksian pada perempuan yang pertama kali melihat kubur kosong. Mereka hanya mau menerima nubuat tentang kejayaan Mesias, tetapi menolak bagian firman yang berbicara tentang penderitaan salib, seperti di dalam Yesaya pasalnya yang ke-53. Inilah bentuk penyuntingan firman, di mana terkadang kita mengambil janji berkat tetapi mengabaikan bagian di mana Tuhan memproses umatnya melalui penderitaan. Insight kedua adalah bahwa kehilangan pengharapan membuat seseorang buta secara rohani. Meskipun Tuhan sedang berjalan di sampingnya, murid-murid yang berjalan ke Emmaus berkata, "Padahal kami dulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan Israel."
Harapan mereka sudah mati bersama kematian Yesus. Mereka tidak mengerti bahwa justru melalui kematian itulah kemenangan sejati akan datang. Tuhan sering bekerja dengan cara yang misterius di balik takdir yang tampak gelap dan menyakitkan. Ia menyembunyikan wajahnya yang tersenyum. Karena itu, sebelum mata mereka terbuka, Yesus terlebih dahulu menjelaskan seluruh kitab suci yang berbicara tentang dirinya, mulai dari Musa dan segala nabi. Setelah mata mereka terbuka, saat Yesus memecahkan roti, terjadi transformasi radikal. Arah mereka berbalik, dari menjauh menjadi kembali ke Yerusalem atau ke persekutuan. Dari mata terhalang menjadi terbuka lebar. Dari hati yang sedih dan dingin menjadi berkobar-kobar. Dari perspektif yang hanya melihat salib sebagai kekalahan, menjadi melihat kemenangan kebangkitan. Ada hal-hal yang jauh lebih baik di depan daripada apapun yang kita tinggalkan di belakang. Maka ketika kita merasa kecewa, bingung, dan kehilangan pengharapan, ketika kita merasa jauh padahal Dia sedang berjalan di sisi kita, kembalilah kepada firman secara utuh. Biarkan Tuhan membuka mata rohani kita, sehingga kita tidak lagi berjalan menjauh dalam kepahitan, tetapi kembali kepada persekutuan dengan hati yang menyala-nyala oleh kebenarannya. Demikianlah rangkuman khotbah, insight khotbah, dan juga refleksi yang saya dapatkan melalui ibadah selama 8 minggu untuk tugas besar pengganti UTS. Terima kasih.